Selanjutnya yang bertindak sebagai khatib pada pelaksanaan Jumat kali ini adalah Ustadz Muhammad Zain MA yang akan bertindak sebagai imam dan sekaligus yang akan mengumandangkan azan Jumat adalah Muhammad Rafiq SPDI Al-Hafidh. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam addu zakata amwalikum. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Salam yang ada di gedung Al-Amanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, di tengah-tengah kita berpuasa, yuk bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan puasa kita tak lain agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu tentang manfaat zakat. Kalau kita berbicara tentang zakat, ternyata orang yang berzakat itu memiliki manfaat yang luar biasa. Tidak hanya untuk dirinya saja, tetapi untuk orang lain. Orang sadar berzakat, maka ketika zakat didistribusikan dari orang yang berzakat, muzaki kepada mustahik, maka memiliki manfaat luar biasa. Orang miskin bisa memiliki uang. Ketika orang miskin memiliki uang, maka ada manfaat bagi orang miskin yang awalnya tidak bisa membeli makanan, tidak bisa membeli minuman, maka akan meningkatkan tingkat konsumsi. Mereka bisa beli yang dia inginkan, yaitu untuk makan kehidupan sehari-hari. Bahkan manfaat zakat ada yang menarik. Ada beberapa lembaga zakat di dunia, termasuk di Indonesia. Ternyata ketika zakat sudah dikumpulkan, bisa diberikan tidak hanya konsumtif, tetapi bisa memiliki manfaat secara produktif. Sebagaimana firman Allah di dalam surah 9 ayat 60, Allah menegaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Di dalam firman Allah ada kalimat menggunakan hurufnya yaitu lam. Dalam kajian nahwu dikategorikan lam itu memiliki makna yang pertama lam litamlik. Lam memiliki kepemilikan. Makanya kalau kita berbicara tentang zakat, memiliki manfaat secara eksternal, membantu mereka yang membutuhkan. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka berobat bisa didanai dari dana zakat. Untuk kesehatan, bahkan untuk beasiswa. Bahkan menurut ulama, kalimat lamnya berikutnya adalah lam lil manfaat. Lam lil manfaat ini memiliki makna, berarti zakat bisa dimanfaatkan untuk lebih manfaat lagi, bisa pemberian modal usaha, pelatihan,
intervensi, pendampingan sampai bisa berhasil. Yang awalnya mereka mendapatkan zakat kemudian berubah memiliki penghasilan, latihan mereka infak, sedekah, lama-kelamaan menjadi muzaki. Inilah konsep yang sudah dipraktekkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang telah diabadikan oleh Abu Ubaid di dalam kitabnya Kitabul Amwal. Ternyata luar biasa, masyarakat sadar zakat bisa yang dikategorikan merubah mustahik menjadi muzaki. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, walaupun awalnya pemerintahan sebelumnya itu termasuk pemerintahan yang tidak baik, yang tidak dipercaya oleh rakyatnya, kemudian dibuktikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Menjabatnya tidak lama, kurang dari 2 tahun, namun ada gerakan yang luar biasa. Tidak menerima gaji, bahkan hartanya diperuntukkan untuk negara, untuk umat Islam. Sampai-sampai diberlakukanlah kesadaran sosialisasi zakat, manfaat luar biasa. Bahkan ketika pemerintahannya sampai ke Yaman, diutuslah Mu'adz bin Jabal yang mengelola zakat sebagai petugas zakat. Dia kumpulkan dalam semester yang pertama. Ketika zakat dikumpulkan di Yaman, maka didistribusikanlah zakat di sekitar Yaman. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum. Bahkan ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60, bahwa zakat itu bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menaikkan zakat. Di antaranya adalah khudh min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil zakat dari orang yang kaya di sekitar mereka dan dikembalikan lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pada semester pertama ternyata ketika disalurkan zakat kepada mereka yang membutuhkan 8 asnaf, 8 mustahik, fakir miskin sampai yang lainnya, maka terdistribusi. Ternyata yang miskin ada 75%. Dana yang bisa dikumpulkan ternyata tersisa 25%. Ternyata semester berikutnya ketika penyaluran meningkat, mereka yang awalnya mustahik berubah jadi muzaki, menjadi tersisa akhirnya yang disalurkan kepada mereka yang membutuhkan 50%. 50% masih ada dalam kas sehingga dikembalikanlah ke pusat. Dan seterusnya sampai yang akhirnya yang miskin yang disalurkan 25% sampai 0, tidak ada satupun yang dikategorikan mustahik orang yang mendapatkan zakat. Apa sebabnya? Karena kesadaran zakat yang luar biasa. Kita alhamdulillah di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasul menjelaskan dalam sabdanya bahwa ada kewajiban kita sebagai muslim, baik yang merdeka maupun budak, laki-laki, perempuan, besar kecil, maka ada kewajiban bagi kita untuk menunaikan zakat. Di antaranya adalah zakatun nafs, menyucikan jiwa kita. Manfaat zakat tidak hanya eksternal tetapi secara internal memiliki manfaat yang luar biasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibni Umar radhiyallahu an, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin ala kulli abdin aw khurrin sagirin aw kabirin. Yang secara sederhana dinyatakan dalam sabda Nabi bahwa zakat fitrah atau zakatun nafs, orang menyebut yang lebih sederhananya yaitu zakatul fitri, karena pelaksanaannya itu maksimal sebelum khatib turun dari mimbar atau sebelum pelaksanaan sholat. Kalau kita melaksanakan zakat fitrah setelah khatib turun dari mimbar, maka Rasul menyatakan bukan dikategorikan sebagai zakat fitrah, tetapi menjadi sedekah yang biasa.
Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ada yang perlu kita renungkan. Ternyata ada kewajiban kita menunaikan zakat. Zakat di dalam kajian kitab fikih diantaranya ditegaskan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus, dinyatakan pembagian zakat itu ada dua. Yang pertama zakatun nafs, yang kedua zakatul mal. Zakatun nafs pelaksanaannya hanya di bulan Ramadan, maksimal sebelum khatib turun dari mimbar. Berbeda dengan zakat mal, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat mal, maka dalam praktek Nabi dan para sahabat, objek zakat yang wajib dizakati al-amwal az-zakawiyah, ada 5 objek zakat. Apa saja? Di antaranya emas, perak, yang kedua peternakan, yang ketiga pertanian, yang keempat perdagangan, yang kelima rikas. Sebelum khatib jelaskan tentang zakat mal, boleh jadi ada pertanyaan di antara kita. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana cara penunaian zakat fitrah? Dalam hadis dinyatakan so'an min tamrin, so'an min sairin, 1 sok korma, 1 sok gandum. Bagaimana di Indonesia? Indonesia yaitu sesuai dengan bahan pokok yang kita makan. Kalau di Jakarta, di Jawa umumnya, yaitu kita semuanya mengkonsumsi nasi yang terbuat dari beras. Maka secara sederhana hitungannya adalah so'an min tamrin. Ulama menjelaskan berapa zakat fitrah yang wajib kita tunaikan. Apakah dalam bentuk beras, bahan pokok, atau dalam bentuk qimah, dalam bentuk rupiah? Ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan melaksanakan zakat fitrah yaitu dengan bahan pokok. Di Indonesia berarti dengan beras. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Tapi ada juga pendapat ulama yang membolehkan dengan bentuk qimah, nilai. Kalau kita di Indonesia berarti dengan nilai rupiah. Di antara ini pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, yang menyatakan boleh kita menunaikan zakat fitrah dengan uang. Berapakah ukurannya? Ulama-ulama di Indonesia menyatakan so'an itu bermakna 2,5 kilogram. Kalau di liter menjadi 3,5 liter. Kalau kita mengkonsumsi, sering membeli beras, umpamanya 1 liter yang 10.000 rupiah, berarti kita menunaikan zakat fitrah. Menurut imam yang membolehkan, maka secara sederhana 10.000 dikali 3,5 liter menjadi 35.000 rupiah. Kalau kita biasa mengkonsumsi nasi yang terbuat dari beras yang kita masak, 9.000 rupiah, kalau dikali 3,5 berarti 31.500 rupiah. Ada beberapa lembaga zakat yang mengenapkan tidak menjadi 31.500 tapi menjadi 32.000 rupiah. Kita boleh memilih yang mana, apakah mau dengan yang beras, bahan pokok yang kita makan, atau dengan uang. Ulama membolehkannya. Yang kedua tentang zakat mal. Ternyata zakat mal ini pelaksanaannya tidak mesti di bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah betul di bulan Ramadan, tapi zakat mal tidak mesti kita harus menunggu di bulan Ramadan. Umpamanya saat kita memiliki panen pertanian, baik itu padi umpamanya, panen kita tunaikan di bulan Muharram, maka segera yang paling baik yaitu dilaksanakan di bulan Muharram, tidak menunggu bulan Ramadan.
Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, pertanian itu ternyata setahun ada yang 2 kali sampai 3 kali. Berarti tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Hal ini bukankah Allah telah menegaskan di dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah hak orang lain, tunaikanlah zakat yauma hasadi, saat kita panen. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dimensi manfaat buat kita semuanya. Kalau kita menunaikan zakat mal, harta kita ada persyaratannya. Persyaratannya diantaranya adalah memiliki batas nisab, batas minimal kita mengeluarkan zakat, dan harta itu cukup haul. Hampir semua objek zakat memang harus menunggu 1 tahun, tapi ada yang tidak harus menunggu 1 tahun. Cukup nisab maka wajib ditunaikan. Diantaranya adalah pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dalam fikih-fikih kontemporer ada 2 ulama, 2 pendapat berbagai ulama yang menyatakan, ada yang lebih cenderung kepada pendapat bahwa fikih zakat al-amwal az-zakawiyah hanya 5 objek zakat saja. Namun dalam perkembangan modern, ekonomi modern ternyata banyak perkembangannya. Sebut saja dalam sirah sahabah dinyatakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan proses ijtihad ketika pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada dipungut zakat kuda, tapi pada masa Umar bin Khattab, karena masyarakat menjadi kaya raya, komoditas perdagangan kuda itu luar biasa masyarakatnya, kemudian dilakukanlah ijtihad yang diantaranya dilakukan zakat untuk kuda. Yang menarik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar tidak melakukan kias analogi kepada hewan, kepada kuda, tidak kepada binatang sapi, kerbau, tetapi kepada perdagangan. Bahkan waktu itu juga diberlakukan dipungut zakat madu. Bisa dicek diantaranya di dalam kitab Al-Muwatta Muawiyah, Al-Muwatta Al-Imam Malik telah menjelaskan, bahkan pada masa Muawiyah Imam Malik menegaskan ternyata ada yang dilakukan oleh Muawiyah ketika memberikan gajian terhadap prajurit. Sebelum prajuritnya itu digaji ditanya dulu apakah sudah menunaikan zakat. Ketika belum menunaikan zakat maka ditariklah gaji dari zakat tersebut 2,5%. Demikian halnya pada masa Umar bin Abdul Aziz pun juga sama, sampai akhirnya zakat meningkat yang luar biasa. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama internasional, muktamar ulama diantaranya di Kuwait tahun 84 menjelaskan ternyata sesuai dengan perkembangan ekonomi modern, zakat mal itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama at-tafsiliyah, yang kedua al-ijmaliyah. At-tafsiliyah itu yang bermakna secara terinci yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang ijmaliyah yang bersifat umum, sebagaimana dalam kategori yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, yaitu Al-Qardawi al-ijmaliyah wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Zakat yang bersifat umum, ketika kita memiliki harta cukup nisab maka wajib kita menunaikan zakat, sehingga memiliki manfaat zakat yang Allah telah tegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 103, di antaranya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ternyata akan membersihkan harta kita, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwa kita.
Bahkan orang yang menunaikan zakat hartanya berkembang, sebagaimana Allah telah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 160, minimal Allah lipat gandakan, yaitu 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah, bahkan sampai 700 kali lipat. Bisa dicek nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasal habba ila akhiri. Bahkan yang terakhir hadirin, manfaat kalau kita berzakat harta kita akan berkah. Apapun yang kita lakukan akan beres, kita akan dijauhkan dari Allah, yaitu mara bahaya. As-sadaqah tudfi'ul bala, dengan kita berzakat akan dijauhkan oleh Allah, yaitu dari mara bahaya. Bahkan Allah telah menegaskan dalam surah Al-Lail, ternyata fa'amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiru lil yusra. Kalau kita berzakat maka akan dimudahkan urusan kita. Semoga kita sadar untuk menunaikan zakat, bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berdoa, marilah bersama-sama kita merenung. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, ketika Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam berzakat, disandingkan dengan solat sampai 27 kali, 27 kata. Aqimus sholat wa atuz zakat. Berarti betapa besarnya manfaat zakat untuk diri kita sendiri. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmati bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum.